Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Adakah hal-hal yang mengkhawatirkan kehidupan saudara saat-saat ini? Di topik ini kita akan kembali membahas tentang belajar bebas dari kekhawatiran hidup. Sebelum kita akan melanjutkan pembahasan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami belajar firman-Mu. Di mana dalam kehidupan ini banyak hal yang sering kali mempengaruhi kami dan mengkhawatirkan kami. Tetapi kami tahu bahwa kekhawatiran bukanlah kehendak Tuhan. Itu sebabnya kami mau belajar firman-Mu bagaimana kami bebas dari kekhawatiran hidup. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, masih dari teks Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya di khotbah di bukit untuk mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Di video yang pertama kita sudah belajar di mana Yesus menegaskan di ayat yang 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak hidup khawatir. Yesus memerintahkan supaya mereka jangan khawatir. Lalu kemudian kita sudah belajar ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ada kata sebab itu. Jadi setelah Yesus memerintahkan ayat 25 supaya murid-muridnya jangan khawatir, lalu dia beri penjelasan, alasan-alasan supaya muridnya tidak hidup dalam kekhawatiran. Lalu dia menegaskan kembali ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Di video pertama dan kedua kita sudah belajar alasan itu ada di ayat 27, sebab siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Atau dengan kata lain, firman Allah mau menegaskan bahwa tidak ada yang tambah apapun kalau kamu hidup dalam kekhawatiran. Jadi alasan yang pertama untuk kita belajar bebas dari kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Lalu di video kedua kita sudah belajar, sebab itu janganlah kamu khawatir, kata firman Tuhan ayat 31, karena ayat 26, pandanglah burung di udara, pandanglah bunga di padang. Di ayat 28, bagaimana Tuhan memelihara burung di udara dan kemudian mendandani bunga-bunga yang ada di padang. Artinya apa? Tuhan memelihara. Kamu lebih daripada burung-burung itu. Kamu lebih daripada bunga-bunga itu, kata firman Tuhan. Nah, itu sebabnya ayat yang ke-31 dia berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa, karena Allah memelihara kita. Lalu kemudian alasan yang terakhir, alasan yang ketiga, setelah Yesus berkata sebab itu janganlah kamu khawatir, ayat 32 dia menegaskan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi alasan ketiga, kenapa kita perlu belajar bebas dari kekhawatiran. Firman Allah menegaskan bahwa Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa tahu, Tuhan tahu keperluan kita, khususnya keperluan primer yang dia bahas dalam hal ini. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu hidupku, Tuhan tahu hidup saudara. Itu sebab itu janganlah kamu khawatir, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu
Dan dia sebagai bapa yang baik akan mencukupkan kehidupan anaknya, akan mengerjakan sesuatu bagi anak-anaknya yang dia tahu dia memerlukan, yang dia tahu dia membutuhkan. Saya sendiri sebagai bapa, kalau saya melihat anak saya memerlukan sesuatu, saya akan berbuat sesuatu, saya akan mengerjakan sesuatu. Apalagi Bapa di sorga yang firman-Nya mengatakan bahwa dia lebih daripada bapa yang di dunia ini. Nah, firman Allah menegaskan bahwa dia tahu segala sesuatu. Itu sebabnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Adakah mungkin saudara saat ini merasa bahwa tidak ada orang yang memahami saudara? Tidak ada orang yang tahu akan keadaan saudara? Tidak ada orang yang tahu akan keperluan saudara? Allah menjawab, Tuhan menjawab, Bapa menjawab bahwa dia tahu segala kebutuhan saudara. Dia tahu segala keperluan saudara. Itu sebabnya dia berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah, sebagai penjelasan apa yang menjadi bagian kita, kita lihat bersama ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian kita adalah kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya cari kerajaan Allah dan kebenarannya? Hubungan dengan kekhawatiran, karena kekhawatiran bukan kehendak Tuhan. Maka carilah kerajaan Allah dan kebenarannya di sini. Dimaksudkan adalah supaya kita mencari kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Apa kebenarannya yang perlu kita pahami untuk kita terapkan? Bagaimana kita menerapkan kebenaran-kebenarannya dalam hidup kita? Itu yang menjadi bagian kita. Mencari kehendak Tuhan dan mengerti kebenarannya dan menghidupi kebenaran itu. Itu yang menjadi bagian kita. Maka firman-Nya berkata, dia tahu segala kebutuhan kita, maka Allah yang burung di udara pun dia pelihara. Bunga-bunga di padang pun dia hiasi. Apalagi kita yang jauh lebih berharga dari itu semua. Dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan, khususnya hal-hal primer dalam hidup kita. Firman Allah menegaskan, jangan kamu khawatir. Yang menjadi bagian saya, yang menjadi bagian saudara adalah kita mencari kehendaknya, kita belajar memahami kebenarannya dan menghidupi kebenaran itu. Lalu kemudian ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahkan untuk hari esok pun Allah mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Karena sekali lagi, bukan hanya hari ini Tuhan tahu, hari esok pun Tuhan tahu. Dia berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Untuk apa kamu susah akan hari esok? Untuk apa kamu membingungkan hari esok? Bapa tahu, Tuhan tahu akan hari esok. Itu sebabnya firman-Nya berkata, kamu tidak perlu khawatir. Karena Tuhan tahu. Yang menjadi bagian saya, yang menjadi bagian saudara adalah carilah kehendak Tuhan. Dan carilah kebenarannya. Dan hidupi kebenaran itu. Maka dia, Allah yang tahu segala sesuatu, akan mengerjakan bagiannya bagi kita hari ini dan juga esok hari dan seterusnya. Saudara, apa yang saudara alami? Apa yang saudara khawatirkan hari ini? Adakah sesuatu yang mungkin saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang paham, tidak ada orang yang mengerti? Bapa di sorga berkata, dia Bapa yang tahu. Dia Bapa yang memahami. Itu sebabnya ayat 31 sekali lagi saya tegaskan. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Mari kita belajar hidup bebas dari kekhawatiran. Kenapa? Karena ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kita sadar kekhawatiran tidak menambah dan tidak mengubah apa-apa. Itu sebabnya kita belajar hidup bebas dari kekhawatiran. Lalu yang kedua, bahwa burung di udara dipelihara. Bunga di padang dihiasi. Apalagi kamu yang jauh lebih berharga daripada burung di udara dan bunga di padang itu. Artinya Tuhan pasti memelihara kita. Belajarlah hidup bebas dari kekhawatiran. Dan kemudian yang terakhir, kenapa kita perlu belajar hidup bebas dari kekhawatiran? Karena Bapa di sorga tahu. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia mengerti segala sesuatu dalam hidup saudara. Itu sebabnya belajarlah bebas dari kekhawatiran. Belajarlah untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Bapa yang tahu segala sesuatu akan mencukupkan, akan memelihara kita lebih daripada burung di udara, lebih daripada bunga di padang. Dia yang memelihara kita hari ini, bahkan esok hari dan seterusnya. Tuhan yang memelihara saya, Tuhan memelihara saudara.
Mari kita belajar bebas dari kekhawatiran. Kita berdoa. Bapa di sorga, ada banyak hal yang seringkali mengkhawatirkan kami dalam kehidupan kami. Tetapi saat ini dari video yang pertama, kedua dan ketiga dalam topik belajar hidup bebas dari kekhawatiran ini, kami sudah belajar. Firman-Mu menegaskan kepada kami untuk kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan Kau memberi alasan bagi kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Karena kami lebih berharga daripada burung di udara dan bunga di padang. Dan Engkau memelihara kami lebih daripada burung di udara dan bunga di padang. Dan karena Engkau tahu segala sesuatu dalam hidup kami tidak perlu khawatir akan hari ini dan hari esok. Bagian kami adalah mencari kerajaan-Mu, yaitu mencari kehendak-Mu. Dan mencari kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami akan terapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.